Gue nggak pernah nyangka malam pertama gue bareng istri, Rani, malah berubah jadi malam paling terkutuk seumur hidup. Gue kira semua bakal romantis, penuh cinta, dan ya, elo taulah, hal-hal yang dinanti-nanti cowok pas nikah. Tapi nyatanya, malam itu, yang dateng duluan bukan kenikmatan, tapi teror. Semua berawal dari tradisi kampung Rani, yang katanya, harus mandi kembang 7 rupa, sebelum malam pertama. Gue sempet denger sepintas waktu lagi ngobrol sama ibu-ibunya, tapi karena gue pikir itu cuma mitos kampung yang udah basi, gue nggak ambil pusing. Rani juga kayaknya lupa ngingetin. Atau mungkin sengaja nggak mau bahas, karena dia juga modern, sama kayak gue. Sampai akhirnya malam itu datang. Setelah resepsi selesai, badan gue udah remuk redam, pengen rebahan aja. Tapi waktu gue masuk kamar pengantin yang udah dihias manis dengan kelambu putih dan aroma melati yang menusuk hidung, gue mulai ngerasa ada yang aneh. Bau melati itu bukannya nambah romantis, malah bikin kepala gue pusing. Terlalu kuat, terlalu menyengat. Kayak bukan dari bunga asli, tapi dari sesuatu yang busuk. Rani waktu itu udah ganti baju, pakai daster satin warna merah muda. Cantik banget sumpah. Tapi ekspresinya kosong. Matanya kayak bengong, ngelamun jauh. Gue pikir dia cuma lelah. Sayang? Gue manggil pelan. Dia nggak nyaut. Gue dekati, sentuh pundaknya. Baru dia noleh, pelan banget, dan senyumnya aneh. Dingin, kaku. Dan matanya, gue masih inget banget. Matanya kayak kosong tapi penuh ketakutan. Dia datang, bisik Rani tiba-tiba. Suaranya lirih, tapi menggema di telinga gue. Siapa? Belum sempat dia jawab, pintu kamar yang udah gue kunci dari dalam, gerak, kebuka pelan sendiri. Padahal nggak ada angin, dan AC mati. Gue langsung berdiri. Jantung gue langsung deg-degan. Waktu gue nengok ke arah pintu, demi Tuhan, ada sosok berdiri di ambang. Tingginya lebih dari gue, pakai kain kafan, putih kotor, dengan ikatan yang masih utuh. Dan mukanya bukan muka manusia. Matanya bolong. Mulutnya sobek sampai ke pipi. Di atas kepala pocong itu, ada mahkota bunga melati layu, dan dari sela-sela kafannya, darah netes pelan-pelan. Itu, pocong pengantin. Badannya lompat-lompat masuk ke kamar, nggak bunyi apa-apa. Gue cuma bisa mundur, sampai punggung gue nempel di tembok. Rani udah gemetar, tubuhnya kaku, dan gue cuma bisa ngelindungin dia sambil gemetaran juga. Sosok pocong itu berhenti tepat di depan ranjang. Dia ngeluarin suara kayak rintihan perawan disiksa. Gue nggak bisa gerak. Napas kayak ketahan di dada. Suara dari pocong itu, lirih, serak, dan dalam, kayak langsung nancep ke dalam kepala gue. Kenapa kalian nggak mandi kembang? Tangannya, yang harusnya nggak bisa gerak karena terikat, perlahan terjulur, mencakar udara, mengarah ke Rani yang udah gemetaran sambil nyeret tubuhnya ke sudut ranjang. Gue langsung berdiri di depan dia, nahan dengan nekat, walaupun kaki gue udah goyah setengah mati. Jangan ganggu istri gue, teriak gue, meskipun suara gue bergetar. Pocong itu diam. Matanya yang bolong melotot ke arah gue, lalu ke arah Rani, lalu kembali lagi ke gue. Terus tiba-tiba, dia ketawa. Tapi itu bukan ketawa manusia. Itu ketawa yang berat, berlapis, dan bergema di dalam ruangan. Suaranya kayak campuran suara wanita dan suara laki-laki tua yang bindeng, dan ada suara tangis bayi samar-samar di belakangnya. Gue langsung merinding dari tengkuk sampai telapak kaki. Dia milik kami, kata suara itu lagi. Dia tidak suci. Gue bingung. Maksudnya apa? Rani langsung nangis kejer dan nyangkut ke badan gue. Mas, aku lupa. Harusnya aku mandi kembang, Mas. Dulu ibu pernah bilang, kalau enggak, arwah perawan mati penasaran bakal datang.
Gue nggak ngerti. Perawan mati penasaran apaan? Rani gemetaran. Dia dulu pernah jadi pengantin, tapi mati malam pertama sebelum disentuh suaminya. Dan katanya dia cemburu. Dia nyari pasangan baru buat gantikan malam pertamanya yang gagal. Gue langsung makin ngeri. Sosok pocong itu makin dekat, lompat pelan-pelan, dan setiap lompatannya ninggalin jejak darah di lantai keramik kamar. Rani nyengklak erat di punggung gue, tapi tubuhnya mulai panas. Gue ngelirik ke dia. Keringatnya deras, matanya mendelik, bibirnya pecah-pecah. Kayak kesurupan. Mas, dia masuk ke dalam aku dingin. Gue langsung panik. Gue guncang-guncang badannya. Rani, bangun. Jangan tidur. Tapi dia mulai nggak sadar. Mulutnya ngelantur, ngomong pakai suara yang bukan suaranya. Aku ingin malam pertama, biar aku yang rasakan. Dan saat itu, pocongnya udah hilang dari depan gue. Tapi Rani, dia pelan-pelan berdiri sendiri. Tanpa sadar, mukanya datar, matanya kosong. Dan dia mulai ngelepas dasternya sendiri sambil tersenyum ngeri ke arah gue. Tapi itu bukan senyum Rani. Dada gue sesak. Kayak ada yang neken kuat-kuat. Di depan mata gue, Rani, istri yang baru aja resmi jadi milik gue beberapa jam lalu, berubah jadi sesuatu yang gue nggak kenal. Mukanya pucat kayak mayat, matanya kosong, tapi mulutnya nyeringai. Lebar banget, sampai hampir nyentuh kuping. Mas, suaranya lirih. Tapi nadanya, bukan Rani. Ayo kita lanjutkan malam pertama kita. Dia ngelepas dasternya pelan-pelan, kayak digerakin oleh sesuatu yang bukan kehendaknya sendiri. Tangannya gemetar, tapi matanya tetap kosong. Di tubuhnya, ada lebam-lebam ungu yang baru muncul. Bekas cengkeraman, bekas kuku. Dan yang paling bikin bulu kuduk gue berdiri, ada bekas ikatan di pergelangan tangan dan kaki, kayak bekas diikat kafan. Gue mundur beberapa langkah. Keringat dingin ngucur dari pelipis. Gue pengen kabur, tapi kaki gue berat. Seolah lantai kamar ini berubah jadi lumpur. Gue nyari ponsel gue buat manggil orang, apapun. Dukun kek, ustaz kek, tetangga kek, tapi ponsel gue hilang. Entah kemana. Mas, sini. Rani, or what's left of her, jalan pelan ke arah gue. Gerakannya aneh, kayak nahan sakit, tapi dipaksa terus maju. Dan tiba-tiba, bam! Semua lampu kamar mati total. Gue cuma bisa ngeliat dia dari cahaya redup lilin aromaterapi yang masih nyala di pojok ruangan. Bayangan tubuhnya ngejangkiti dinding, memanjang gak wajar. Gue udah mau buka pintu dan kabur, tapi gede bak, pintunya kekunci sendiri. Bunyi grendel masuk otomatis. Gue gedor-gedor, teriak minta tolong, tapi yang ada cuma suara bisikan dari balik telinga gue. Jangan pergi. Malam pertama belum selesai. Tiba-tiba gue merasa tangan gue dipegang. Tapi bukan tangan Rani. Ini dingin, basah, dan bau tanah. Gue nengok. Tidak ada siapa-siapa. Tapi bekas tangan itu ada. Nempel di lengan gue. Bekas tangan putih dengan tanah merah di sela-selanya. Gue teriak. Gue udah gak peduli harga diri. Teriak sekeras-kerasnya. Tapi suara gue ketelan sama keheningan kamar. Dan ketika gue balik badan, Rani udah tiduran lagi di ranjang. Tapi posenya kayak mayat. Tangan di dada, kaku, mata terpejam, bibirnya senyum kecil. Dan ada bunga melati di samping bantal. Gue dekati pelan-pelan. Napas gue udah gak karuan. Dan saat gue sentuh pipinya, matanya meleleh. Hitam, semua hitam. Dan dia teriak dengan suara bukan manusia. Suara teriakannya, itu benar-benar merobek telinga. Tapi anehnya, suara itu nggak keluar dari mulutnya.
Suara itu kayak keluar dari kedalaman bumi, menggelegar, dan rasanya kayak ada ribuan arwah yang ikut teriak bareng. Gue mundur dengan langkah terhuyung, nabrak meja kecil di samping ranjang, nyeret kursi, sampai jatuh. Badan gue udah lemas. Gue nggak bisa kontrol napas gue. Gue pengen lari, tapi kaki gue berat banget. Kayak ada tangan yang ngedepetin gue dari bawah lantai, narik gue untuk tetap berdiri, biar gue lihat apa yang bakal terjadi. Jangan takut, Mas. Rani, atau setengahnya yang masih jadi Rani, berbisik, suaranya lirih, tapi jelas. Dia cuma mau menemani. Gue nyerah. Gue nggak bisa lagi berusaha melawan. Gue nggak bisa lari. Gimana gue bisa kabur, kalau yang gue hadapin bukan cuma Rani yang lagi kesurupan, tapi ada sosok lain yang juga ngintip dari balik pintu, dari balik dinding, dari mana aja. Tiba-tiba, dari balik jendela, muncul pocong yang tadi. Tapi kali ini dia nggak lompat-lompat lagi. Dia cuma berdiri, diam, dan matanya tetap bolong, lebih dalam, lebih kosong. Gigi-giginya tajam, kayak paku berkarat. Dan dia cuma ngeliatin gue dengan pandangan kosong, tapi penuh amarah. Kenapa kalian gak mandi? Kenapa? Suara itu lagi, lebih keras. Bumi kayak berguncang pelan. Rani mulai berdiri pelan, mata yang semula kosong tiba-tiba dipenuhi cahaya merah yang ngeluarin asap tipis. Mulutnya melengkung, kayak senyum setan yang gak manusiawi. Gue liatin dia, dan tanpa sadar, gue mulai teriak lagi, "Rani, bangun! Lo nggak bisa gini terus. Ini nggak lo, ini bukan lo." Tapi nggak ada jawaban. Sosok pocong itu mulai mendekat, dan kali ini, nggak ada yang bisa nahan. Gue cuma bisa merasakan hawa dingin yang makin ngerusak semua otot di tubuh gue. Dan tiba-tiba, plak! Gue merasa ada sesuatu yang nempel di punggung gue. Ada tangan, besar dan kasar, yang nyerempet punggung gue. Gue ngeliat ke belakang, dan mata pocong itu, dia bener-bener di belakang gue, bahkan lebih dekat daripada sebelumnya. Dengan suara parau, pocong itu bilang pelan, "Dia milik kami. Malam pertama harus selesai, kami yang tentuin." Gue nggak ngerti apa yang dimaksud. Gue nggak bisa jawab. Gue cuma bisa ngerasa tubuh gue makin lemes, jantung gue makin kencang, seolah mau copot. Semua itu kayak mimpi buruk yang gak mau berakhir. Rani yang tadi tergeletak di ranjang, tiba-tiba bangkit lagi. Matanya masih merah menyala, dan dia mulai nyender ke tubuh gue. Gue merasa tubuhnya dingin banget, kayak mayat beku. Dan dia bisikin gue, "Mas, jangan takut. Aku yang akan temani kamu malam ini." Dia nyium leher gue. Dan di saat itu, gue merasa sesuatu yang aneh. Seolah ada kekuatan besar yang nyedot energi gue. Dan tiba-tiba, gue sadar. Rani, yang ada di depan gue, bukan lagi Rani yang gue kenal. Dia, udah nggak ada. Dan malam pertama ini, akan jadi kutukan yang nggak akan pernah gue lupakan.